Ya, Jokowi anjing, polisi anjing, Jokowi anjing ya. Aku kata aku sama polisi anjing, aku kata aku sama polisi anjing. Aku takut sama polisi anjing ya. Halo, Jokowi anjing, polisi anjing. Aku kata aku sama polisi anjing ya. Dengan dibantu dari Polda Sultra dan Polres Buton telah melakukan penangkapan. Nah, untuk kasus tersebut penyidik menjeratnya dengan beberapa pasal berlapis. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, pasal 14 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijerat dengan pasal 28 ayat 2 dengan ancaman 6 tahun dan dilapis lagi dengan kejahatan terhadap penguasa umum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang KUHP. Viral, pria sebut Jokowi anjing. Aku gak takut sama polisi. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mencaci maki Presiden Jokowi dengan sebutan nama binatang anjing viral di media sosial. Video pria menghina Jokowi dengan sebutan anjing tersebut viral usai diunggah pengguna Twitter Andri Cemong 2 seperti dilihat pada Selasa 13 Juli 2021. Dalam narasi unggahannya, netizen itu melaporkan pria yang belum diketahui identitasnya itu ke media sosial Divisi Humas Polri. Masih ada aja orang-orang model begini. Apakah ini akan terus didiamkan? @Divhumas Polri. Demikian tweet netizen Andri Cemong 2. Unggahan video pria menghina Jokowi dengan sebutan anjing tersebut juga dibagikan mantan politisi Demokrat Ferdinand Huta Hayan. Pada narasi cuitannya, Ferdinand menilai perbuatan pria itu merupakan bentuk pelecehan serius terhadap institusi Polri dan Presiden Jokowi. Ia pun mendesak kepada aparat kepolisian untuk segera menangkap pria dalam video viral itu. Ini pelecehan serius terhadap Polri dan Presiden. Pak Polisi, saya mohon tegakkan martabat Polri dan kehormatan Presiden. Tangkap orang ini. Demikian tulis Ferdinand Huta Hayan. Selain itu, Ferdinand juga mengaku ingin melihat wajah pelaku tertunduk lesu dan ketakutan di hadapan polisi lantaran perbuatannya itu. Saya pengen lihat wajahnya menunduk, lesu dengan rasa takutnya di hadapan polisi. Demikian ungkap Ferdinand Huta Hayan. Dilihat dari video tersebut, tampak pria itu mencaci maki Presiden Jokowi dan polisi dengan sebutan nama binatang anjing. Jokowi anjing, polisi anjing. Demikian ujar pria berambut cepak tersebut. Pelaku pun mengaku tidak takut dengan polisi. Bahkan ia terus-menerus menyebut Presiden Jokowi dengan sebutan anjing. Aku gak takut sama polisi. Halo Jokowi anjing, aku gak takut sama polisi anjing ya. Demikian ujarnya. Sebuah video yang memperlihatkan pendakwah Ustadz Sofwan Nizomi menyinggung soal PPKM darurat dan menyebut ada iblis berwujud manusia tingkat presiden sengaja menakut-nakuti warganya dengan COVID-19 viral di media sosial. Video ceramah Ustadz Sofwan Nizomi yang menyinggung soal PPKM darurat dan presiden itu viral usai dibagikan pengguna Twitter Leta Cantik. Dalam narasi unggahannya, netizen itu menyayangkan ceramah Sofwan Nizomi yang dinilainya provokasi itu. Setelah ditelusuri, video itu awalnya diunggah kanal YouTube Masjid Raya Bintaro TV dengan judul Tafsir Yasin Hamamizadah. Dalam video itu tampak Ustadz Sofwan Nizomi mengatakan PPKM darurat adalah jebakan agar umat Islam tidak merayakan Idul Adha 20 Juli 2021. Menurutnya, jika Muslim tidak takut kepada Allah, maka iblis akan senang melihatnya. Apalagi saat kondisi pandemi saat ini, iblis berwujud manusia menakut-nakuti umat Islam dengan virus corona. Adapun iblis berwujud manusia itu menurut Sofwan berada di tingkat presiden sampai rukun tetangga. Ada iblis manusia yang menakut-nakuti sampai tingkat RT pun menakuti warganya.
Dari tingkat paling tinggi, presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, camatnya, lurahnya, RW, sampai RT-nya juga bikin warning. Begitulah ungkapnya. Sofwan Nizomi juga mengajak jamaah agar tak takut dengan COVID-19 dan PPKM darurat, namun harus lebih takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Sofwan Nizomi menilai PPKM darurat merupakan cara pemerintah Presiden Jokowi menghalang-halangi pelaksanaan Idul Adha 2021. Meski sedang diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Namun ternyata masih ada warga Jakarta yang nekat menggelar pesta pernikahan. Dari surat undangan pernikahan serta video yang beredar, diduga pesta melibatkan HI, seorang anggota DPRD DKI Jakarta. Ketua DPW PKB DKI Jakarta ini menikahkan anaknya di sebuah gedung mewah kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu, 3 Juli. Dalam tayangan video, acara yang dihadiri tamu undangan itu berlangsung hikmat. Diduga ada beberapa anggota DPRD yang ikut hadir. Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul menyesalkan adanya anggota DPRD DKI yang melaksanakan resepsi pernikahan anaknya saat penerapan PPKM darurat. Ini harus ditindak, tidak elok dan memberikan contoh buruk di masyarakat. Demikian kata Adib Miftahul kepada wartawan pada Senin 5 Juli. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional atau KPN ini meminta Satgas COVID-19 memberikan sanksi kepada anggota DPRD DKI tersebut. Di mata hukum, semua sama. Saya harap hal ini tidak terulang. Jangan sampai ada asumsi pejabat boleh gelar pesta, tapi rakyat kena sanksi. Lurah di Depok saja disanksi. Demikian kata Adib. Menurut Adib, apabila tidak ada tindakan, ia mengaku akan melaporkannya kepada penanggung jawab PPKM darurat Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan. Adib juga meminta Badan Kehormatan BK DPRD DKI Jakarta segera memanggil yang bersangkutan. Kalau BK tidak bertindak, ada kesan tebang pilih ini. Demikian ujar Adib. Hingga berita diturunkan, HI belum bisa dikonfirmasi. Berkali-kali dihubungi, telepon selulernya tidak aktif. Demikian juga layanan pesan WhatsApp yang dikirim redaksi tidak direspon. Diketahui pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka penularan COVID-19 di tanah air yang sempat melonjak drastis beberapa waktu ke belakang. Selama masa PPKM darurat, pemerintah tak melarang masyarakat menggelar resepsi pernikahan. Namun, tamu yang hadir dalam resepsi pernikahan tersebut dibatasi. Hal ini terungkap dari sebuah dokumen berjudul Panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Provinsi-Provinsi di Jawa Bali, yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Demikian bunyi petikan dokumen tersebut.